setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus. The best music and information. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Disiarkan langsung dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kampus Tuntungan. Inilah dialog publik membangun generasi cerdas dengan narasumber Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Dr. Sutarto MSc, akademisi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Bapak Roland Muari SOS MSI, dengan moderator Bapak Dr. Indira Fatradeni MA. Dengarkan Kardopa Medan. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga. Selamat pagi buat narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Dekan juga yang sudah hadir di sini. Sekedar informasi, boleh kami informasikan untuk teman-teman juga, untuk para narasumber dan para Pak Dekan, dosen juga ya. Kalau dialog publik membangun generasi cerdas ini sudah kita lakukan dari tahun 2022 sampai sekarang tahun 2025. Dan acara ini tentunya hasil kerjasama bersama Radio Kardopa dan Humas DPRD Sumatera Utara. Dan tentunya hari ini kita hadir di Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Boleh kasih tepuk tangan? Dan kami informasikan ini untuk yang ketiga kalinya kita hadir di sini. Tepuk tangan lagi. Iya. Berarti udah luar biasa ini, sampai kita bolak-balik ke sini ya. Oke, dan untuk hari ini kita bersama, alhamdulillah kita hadir kembali di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas, mengambil topik hari ini peran generasi muda cerdas dalam pembangunan Sumatera Utara. Dan acara ini bisa kalian dengarkan langsung di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM, live streaming kita di www.kardopafm.co.id, dan juga live TikTok di radiokardopa.kdg. Zamannya TikTokan ya, boleh dicek. Boleh dicek, kita live juga di situ ya. Tapi untuk mengawali acara kita, Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas, alangkah baiknya kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya supaya kita lebih semangat lagi ya. Oke, para teman-teman, para narasumber juga kita berdiri dulu sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mulai.
Baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi acara kita membangun generasi cerdas dan kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Wakil Dekan 2. Ada Bapak Dr. Abdul Karim Batubara MA. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatan wassalamatan rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala jina ba'da. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di ruang aula Fakultas Ilmu Sosial dalam rangka acara dialog publik membangun generasi yang cerdas. Kemudian mari kita perbanyak selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kami hormati tim dari Radio Kardopah yang mengadakan kegiatan pada hari ini. Kemudian Abang Dr. Sutarto MSI, beliau nggak asing lagi sama saya. Hampir 5 tahun yang lalu kami selalu ketemu, bahkan sering ngopi bareng bersama Bang ya di berbagai tempat. Alhamdulillah ketemu kembali ya. Saya Walpet Bang, selamat kembali datang ke kampus UIN. Cuma ini di Tuntungan, kalau lu banyak di Stomo, sekarang ini kampus Tuntungan, kampus yang keempat ini Bang Dah ya. Sebagai narasumber pada hari ini, beliau sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut ya. Beliau ini juga nggak asing, alumni S3 Komunikasi Islam dari UIN Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu kepada Bang kita. Adik kelas saya dulu, seniornya saya lah gitu. dulu. Sekarang enggak, sekarang abang enggak gitu ya. Kemudian juga ada narasumber kita, tentu tak asing lagi bagi kita, itu Bapak Roland Muhari. Ya, MSc, beliau sekarang kandidat doktor dan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, acara ini akan dipandu oleh moderator kita, tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Indra Patradin MA. Beliau adalah Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi, ya tentu nggak asing lagi. Dan kepada tim-tim dari Pak Peter dan semua tim Kordopa. Baik, tema hari ini sangat menarik, yaitu ada dialog publik. Kami terima kasih kepada Kordopa yang masih mempercayai ya Fakultas Ilmu Sosial untuk mengadakan ini enggak ketiga kali mungkin yang tiga kali. Cuma narasumbernya dulu ya ganti-ganti ya. Beda-beda. Ya alhamdulillah sekarang Pak Tarto yang hari ini. Nah terima kasih. Nah tema ini sangat menarik. Dialog publik tentu yang audiensnya adalah kali ini mahasiswa-mahasiswi yang cerdas. Ya kalau orang udah bilang mahasiswa itu pasti udah cerdas ya. Apalagi di generasi Gen Z sekarang. Untuk itu dalam membangun Sumatera Utara penuh dengan dinamika dan banyak persoalan dan tantangan dibutuhkan peran generasi muda. Apa kontribusi kita? Ya adik-adik, saya lupa tadi mengucapkan terima kasih ya kepada adik yang hadir ya untuk partisipasi kegiatan ini. Izin Pak, seharusnya yang berdiri adalah Bu Dekan. Bu Dekan pada hari ini mengantar putra beliau ke Papua ya, jadi beliau ke bandara nggak bisa hadir. Saya di WA-nya untuk mewakili kata sambutan. Nah kembali ke tema tadi, kami mengharapkan kita sebagai generasi muda mempunyai peran yang sangat inovatif ya, memberikan kontribusi positif kepada pembangunan Sumatera Utara. Jadi program yang diusung oleh Pak Gubernur sekarang tentu banyak persoalan-persoalan yang harus kita mengetahuinya dan membantu agar bagaimana pola pembangunan Sumatera ke depan itu berjalan maksimal. Tentu ini tidak hanya berfokus kepada peran gubernur dan semua aparatnya, tapi juga membantu mendukung dari kita semua. Untuk itulah mudah-mudahan kita sebagai generasi muda, terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UIN, membantu ya, memberikan kontribusi yang positif untuk membangun Sumatera Utara ke depan. Apa yang bisa dapat kita lakukan? Ya dengan sumbangsi keilmuan, peran adik-adik ke lapangan yang memberikan informasi-informasi yang inovatif, membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat. Ini adalah wilayah kita sebagai mahasiswa. Tentu kita banyak peran dan juga harus kita lihat mana mahasiswa ini bisa masuk ke dalam ya beberapa lembaga-lembaga atau masyarakat yang bisa kita
membantu program-program dari Bapak Gubernur. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini ya membuka wacana kita, ya memberikan keilmuan bagi kita, menggugah peran kita sebagai mahasiswa untuk sama-sama membangun Sumatera Utara ke depan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, tidak banyak lebar, karena nanti akan terjadi dialog yang lebih luas, ya apa yang akan disampaikan oleh Bang Tarto dan Pak Roland, sehingga nanti terjadi dialog yang komunikatif. Ya, silakan nanti tanyakan kepada Pak Soeharto sebagai wakil DPRD punya program apa untuk membangun Sumatera Utara dan bagaimana bersinergi dengan mahasiswa. Baik, terima kasih semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan kata sambutan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, ini saya mau ingatkan kembali buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir untuk mempersiapkan pertanyaannya nanti ya. Ada narasumber yang sudah hadir di depan kita, ada Pak Tarto, ada Pak Roland. Pak Tarto siap menjawab pertanyaan teman-teman, Pak Tarto? Siap. Alhamdulillah, saya kira kita harus siap. Oke, Pak Tarto harus siap nih. Karena langsung kita bawa anggota dewan ke kampus to kampus. Mungkin selama ini teman-teman mau menyampaikan aspirasinya dengan berdemonstrasi di kantor DPRD gitu kan. Panas-panasan. Ini nggak usah panas-panasan, kita langsung hadirkan narasumber yang kompeten di sini ya Pak ya. Kampus to kampus ya. Baik, acara ini akan saya serahkan ke moderator kita. Saya kenalkan dulu moderator kita untuk pagi hari ini di Membangun Generasi Cerdas untuk edisi Rabu 30 April 2025. Sekali lagi jangan lupa Anda bisa saksikan live Facebook di Facebook Kardopa 994 FM atau bisa Anda dengarkan langsung di Radio Kardopa 99,4 FM. Live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan juga live TikTok radiokardopa.kdg. Saya kenalkan dulu narasumber kita yang hadir, moderator ya. Moderator kita untuk pagi hari ini ada Bapak Dr. Indira Patra Deni MA. Selamat pagi Pak. Pagi. Sudah siap memandu acara kita ya? Siap, insya Allah. Pasti adik-adik kenal dengan bapaknya kan ya? Boleh kasih tepuk tangan biar bapaknya semangat. Pak, banyak idolanya nih kayak Pak. Oke, saya langsung serahkan acara Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas ke moderator kita. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita kedatangan tim dari Radio Kardopa dan para narasumber yang sudah sangat potensial melanglang buana ke sana kemari berbicara tentang bangsa dan negara. Pada hari ini kita akan mengangkat tema membangun generasi cerdas. Dengan subtemanya adalah peran generasi muda cerdas dalam pembangunan Sumatera Utara yang saya pandu sebagai moderator. Saya sapa dulu, ini ada dua narasumber handal kita. Pertama ada Pak Dr. Sutarto MSI. Apa kabar Pak Dokter? Iya, alhamdulillah sehat-sehat Pak Dr. Indri ya. Siap. Ini saya macam pulang ke halaman karena alamater saya dari UIN Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Dokter. Tadi pesannya begini, Adinda jangan panggil Bapak lah, nanti tua kali, panggil Mas katanya. Ya, alhamdulillah. Boleh. Jadi Mas Tarto katanya. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, ada Bapak, ini kandidat doktor, Bapak Roland Muari, Esos MSI. Selamat pagi Pak Roland. Pagi Pak Dr. Indira, gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Roland apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah ngopi Pak? Belum? Iya. Ini ada kopi di meja tapi sedang disesuaikan ya. Baik. Kita akan bicara terkait peran generasi muda cerdas dalam pembangunan di Sumatera Utara. Ini adalah tema yang sangat penting bagi kita, khususnya kaum intelektual. Ada teman-teman dari dosen, ada Bapak Wakil Dekan 2 tadi, Bapak Dr. Abdul Karim yang sudah membuka. Kemudian ada para mahasiswa yang terdiri dari 4 prodi. Ada prodi ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, sejarah peradaban, dan sosiologi agama. Itu akan melengkapi kita berdialog di sini sepanjang sampai pukul 12 kurang lebih insya Allah.
yang akan saya pandu bersama Mbak Desi, ada host di sebelah kanan saya, akan berbicara tentang peran generasi muda cerdas dalam pembangunan Sumatera Utara. Ini kan di awal-awal priorisasi. Pastinya banyak rencana yang akan dilaksanakan di legislasi. Khususnya pada pagi hari ini kita bersama Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Jadi nanti kita akan berdialog langsung dengan Mas Tarto dengan sebutan khasnya. Setelah beliau memaparkan materi tentang peran generasi muda cerdas dalam pembangunan di Sumatera Utara. Pada Mas Tarto disilakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saya menyapa semua sehat-sehat, baik yang ada mahasiswa di ruangan dan juga yang para pendengar radio Kardopa. Terima kasih Bang Peter dan Mbak Desi sudah mengundang saya untuk kesekian kalinya Goes to Kampus, masuk kampus ya. Dan juga terima kasih Pak Dekan. Ini salam hormat untuk Ibu Dekan. Ini senior saya, Bang Abdul Karim ya, senior saya di S3 UIN Komunikasi Islam, dan juga ada Dr. Roland ya, tadi cerita-cerita beliau sebentar lagi akan ujian. Selamat, yang penting tetap semangat. Baik adik-adik, para mahasiswa yang ada di ruangan ini dan juga para pendengar radio Kardoba. Hari ini topiknya menarik ya, karena membangun generasi cerdas untuk pembangunan di Sumatera Utara. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa data ya, berangkat dari data, bahwa secara keseluruhan ya, Indonesia ini kan 270 juta penduduk ya. Nah, kemudian kalau dikategorikan ya, adik-adik masuk dalam kategori generasi Gen Z ya. Ya, Gen Z ya. Gen Z itu se-Indonesia itu kalau dalam BPS ya itu hampir 27,94%, berarti kurang lebih 74 juta. Itu jumlah yang tidak sedikit. Ya, kemudian ada generasi milenial ya, itu 25%, generasi X ada 58%, dan baby boomer ada 31%. Yang ingin saya sampaikan adalah adik-adik masuk dalam kategori Gen Z. Ya. Artinya generasi muda Indonesia dengan jumlah yang sebesar itu tentu mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pembangunan Indonesia. Nah, kemudian kita perkecil Sumatera Utara. Sumatera Utara penduduknya kurang lebih dari 15 juta. Ya, 15 juta, 7. Nah, dari 15 juta, 7 itu ya, yang masuk dalam Gen Z ada 31%, 70. Itu generasi yang lahir di 97 sampai 2021, termasuk saya yakin adik-adik yang ada di kampus ini, yang di hadapan saya. Kemudian generasi milenial ada 25,83%, yang lahir itu tahun 81 sampai 96, dan kemudian generasi X itu 19%. Yang ingin saya sampaikan dengan data itu adalah adik-adik para mahasiswa yang tergabung dalam generasi Gen Z itu jumlahnya juga sangat signifikan. Nah, secara kuantitatif ya, dengan jumlah yang demikian besar, tentu akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dan dinamika pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Ya. Nah, tinggal bagaimana adik-adik nanti melakukan perannya ya sebagai mahasiswa dan sebagai generasi yang tergabung di Z tadi. Nah, dari sekalian saya ingin sampaikan kalau kita bicara generasi cerdas ya, generasi cerdas ya. Ini istilah Bang Peter, kalau ada generasi cerdas berarti kan ada juga yang nggak cerdas. Ya, tapi kok namanya mahasiswa pasti semua cerdas Bang Roland ya kan? Kan itu Pak Dokter ya kan? Nah, tapi saya ingin mengutip satu pandangan secara umum ya. Apa yang menjadi
indikator atau kriteria ya secara ilmiahnya yang disebut dengan generasi cerdas. Ada 3 hal. Ya, mungkin adik-adik silahkan nanti mengambil di data. Ya. Nah, generasi cerdas itu kan ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek kognitif. Berarti di situ kita bicara intelligent quotient, ya, intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Nah, berarti di situ kita bicara tentang wawasan, kemampuan adik-adik, kemampuan kita semua, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, itu kan masuk ke IQ. Yang kedua, aspek emosional, kecerdasan emosional atau IQ. Nah, di sini juga mencakup banyak hal. Bagaimana nilai-nilai toleransi, bagaimana nilai penghormatan kita, bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai kemanusiaan kita. Tentu akan ada banyak indikator-indikator yang masuk di dalam kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah aspek TQ atau kecerdasan transidental. Artinya itu menyangkut keimanan, ketaatan, attitude. Nah, atas 3 aspek itu, ya, dengan beberapa indikator-indikator yang bisa kita jabarkan, nah itulah disebut bisa menjadi generasi cerdas. Nah, dari 3 aspek itu, bagaimana kita bisa menjadi personality dan menjadi satu kelompok entitas supaya bisa menjalankan perannya. Peran dalam arti apa? Peran dalam arti pembangunan. Nah, tinggal kita melihat tantangannya. Nah, dari para generasi muda, tantangan besar bagi Indonesia, bagi kita semua, ya, kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Ya, jadi teknologi komunikasi, informasi, kemajuannya kan luar biasa. Saya yakin kalau diadakan survei, tidak ada satu generasi pun yang tidak memegang HP. Ya, kan itu Mbak Desi, Pak Indra. Tidak ada satu orang pun di dalam satu apakah mahasiswa atau pelajar, bahkan sekarang anak SD sudah pegang handphone. Itu sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi yang sangat luar biasa. Dan informasi-informasi seluruhnya dengan satu jari kita bisa mendapatkan semua. Nah persoalannya itu kan tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita tolak. Mau tidak mau kita harus gelutin itu, mau tidak mau kita harus bersama dengan itu. Apalagi Gen Z. Gen Z ini kan salah satu kelebihannya adalah dia melek teknologi. Tidak ada, kalau diadakan survei mungkin Pak Roland kan tahapan nanti disertasinya, tidak ada mungkin persentasi tertinggi nanti kalau ditanya apakah melek anak Gen Z melek teknologi, pasti sekian persen menyatakan dia sudah kenal betul. Mungkin generasi kami yang barangkali malah apa Bang Ronald, yang agak ya gaptek sedikit Pak Indra kan itu lebih slow. Nah, ini kan tantangan berat, tantangan besar yang tidak bisa kita tolak. Informasi semakin banyak. Nah, informasi di situ kan tidak hanya satu. Oh, kalau mau kuliah sekarang kadang-kadang begini Pak Indra. Ini tantangan kita bagi dosen. Anak sekarang kita bilang nanti EQ misalnya, dia langsung buka di sini langsung udah tahu dia. Saya tidak perlu lagi mengartikan segala macam. Karena dengan sendirinya Anda sudah tinggal buka. Nah, kalau kami dosen yang lama dulu kan kadang pakai hands up segala macam, kalau buku. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Nah, ini kan tantangan ke depannya kemajuan teknologi yang harus bersama-sama. Informasi semakin banyak, maka kurangi kita bicara tentang informasi yang sifatnya hoax dan informasi yang belum tervalidasi. Nah, tinggal gimana peran adik-adik di dalam konteks pembangunan. Karena adik-adik sebagai generasi di kampus yang paling utama kan menggeluti, menyelesaikan di dunia pembelajaran itu. Di samping juga harus membangun sensitivitas sosial. Tidak mungkin jadi mahasiswa ansik hanya mahasiswa. Pasti juga punya relasi-relasi sosial, membangun relasi sosial itu karena apa? Dengan kemampuan adik kohesivitas dengan teman-teman di luar kampus itu juga bagian dari mencerdaskan diri kita. Nah, tinggal pembangunan di Sumatera Utara ini kan nanti silahkan kita boleh nanya ya gimana Pak. Tentu tanggung jawab kita semua, tidak hanya tanggung jawab gubernur atau DPR, tapi juga tanggung jawab dari mahasiswa. Apakah di bidang infrastruktur, apakah di kesehatan, apakah nanti di bidang sosial,
tentu itu menjadi satu concern dan komitmen dari seluruh generasi kita. Begitu juga saya sebagai anggota DPRD Sumut tentu juga harus menjalankan 3 fungsi DPR itu, yaitu fungsi budgeting, ya, fungsi legislasi dan juga fungsi controlling atau pengawasan. Tinggal gimana kita membangun dan melaksanakan peran itu. Hari ini saya datang juga bagian dari tugas-tugas yang harus saya jalankan sebagai anggota dewan, tentu juga harus bisa silaturahmi, bisa ketemu, bisa sharing pemikiran dengan para mahasiswa, apa yang harus menjadi aspirasi dan harapan-harapan dari adik-adik mahasiswa untuk bisa sama-sama kita perjuangkan. Nah, saya kira Mbak Desi dan Pak Dr. Indra mungkin itu dulu sebagai pengantar dari diskusi, tapi saya yakin bahwa yang hadir di hadapan saya ini adalah para generasi-generasi Gen Z yang memang cerdas, ya. Tinggal gimana kecerdasan itu mengimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Saya kira itu Pak Indra, kami serahkan kembali. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Tahan dulu pertanyaannya. Kayaknya ini udah banyak kali mau bertanya nih sama Sabar gitu ya, Pak. Sarto. Sabar ya. Ada tadi bilang saya dulu lah Pak. Saya dulu Pak. Sabar. Ada narasumber kita yang kedua yang tidak kalah kompetensinya juga. Ada Bang Roland Muari Esos MSI. Gimana Bang Roland? Cek. Sudah bisa kita lanjutkan? Boleh Pak Indra. Baik, silakan Bang Roland. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Abdul Karim Batuara. Selanjutnya narasumber kita yang sudah memaparkan tadi yaitu Bapak Dr. Sutarto, MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Kemudian moderator kita yang udah tidak asing lagi Bapak Dr. Indira dan juga teman-teman Kardopa, mahasiswa yang hadir dan tentunya sahabat pendengar Kardopa dimanapun berada. Izin mungkin menyampaikan Pak Moderator, nanti mungkin ada hal-hal yang kita diskusikan dan nanti mohon disempurnakan juga Pak Sutarto ya tentunya. Karena beliau sebagai senior yang sebenarnya sudah praktis sekali berkaitan dengan fungsi-fungsi yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini berkaitan dengan pembangunan ya. Kira-kira apa yang menjadi peran generasi cerdas ya? Apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk pembangunan di Sumatera Utara? Nah, tapi jauh sebelum itu, saya sebenarnya pengen sampaikan bahwa saya ambil doktor itu di studi pembangunan dan kemudian saat ini juga saya mengampu mata kuliah sosiologi pembangunan. Nah, begitu saya masuk kelas, satu pertanyaan saya sebelum masuk ke materi pokok tentang studi pembangunan kepada teman-teman mahasiswa, saya kasih tahu ke mahasiswa, sebenarnya apa sih yang kalian bayangkan ketika mendengar kata pembangunan, Pak? Nah, apa sih kira-kira yang dibayangkan mengenal atau mendengar kata pembangunan? Ini kata yang sering diucapkan, tapi kira-kira interpretasinya itu bisa berbeda-beda. Nah, karena mungkin mahasiswa ini beragam ya, berasal dari berbagai macam daerah, tidak hanya di Medan dan Serdang, di kampung-kampung juga. Ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mengatakan, wah pembangunan itu Pak, misalnya banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Banyaknya hotel-hotel yang tinggi yang mungkin tidak ada di kampungnya gitu. Jadi begitu dia sampai di Medan, dia berkuliah, wah dia akan melihat bahwa wah pembangunan di kota Medan itu udah luar biasa. Karena apa? Gedungnya tinggi-tinggi, kemudian ada jalan tol atau mungkin banyak hal lah gitu yang kehidupan ekonominya itu bisa bergerak lebih cepat ketimbang mungkin di daerahnya di kampungnya. Nah, ini mungkin bisa kita luruskan sama-sama. Sebenarnya pembangunan itu tidak melulu soal infrastruktur. Pembangunan itu tidak melulu soal pembangunan fisik gitu. Nah, tapi apa kira-kira pembangunan? Nah, di situ saya coba jelaskan dan diskusikan dengan teman-teman bahwa pembangunan itu adalah proses bagaimana perubahan sosial itu secara terencana. Nah, siapa yang biasa membuat perubahan ya bisa eksekutif begitu ya. Kemudian bisa juga legislatif, bahkan mungkin dari masyarakat itu sendiri. Nah, makanya dalam konteks pembangunan biasanya ada produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah itu legislatif ataupun eksekutif. Itu yang mendorong agar perubahan itu bisa cepat terjadi, termasuk juga dukungan dari anggaran. Nah, apa sebenarnya yang paling penting untuk melakukan proses perubahan pembangunan? Jadi kadang-kadang kita ini
karena tadi udah disinggung oleh Pak Sutarto ya berkaitan dengan jumlah penduduk ya. Tadi dikatakan bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara itu 15 juta lebih. Nah, biasanya semakin banyak penduduknya itu semakin banyak masalah pembangunan yang muncul. Anda mungkin tahu misalnya di Medan itu udah viral kemana-mana misalnya, wah sudah dibangun misalnya infrastruktur untuk apa namanya taman segala macam ya tiba-tiba nanti udah ada yang hilang aja besinya gitu. Jadi satu sisi kita ini mau membangun apa? Membangun fisiknya atau membangun manusianya. Nah, jadi maksud saya itu kalau dalam theoretical ya bahwa pembangunan itu tidak selalu dilihat dari infrastruktur ya. Jadi pembangunan itu juga secara filosofis misalnya menurut pandangan dari filosof Paulo Freire yang mengatakan bahwa pembangunan itu artinya adalah memanusiakan manusia, humanisasi. Jadi bagaimana pembangunan itu berorientasi untuk manusianya, bukan untuk bendanya. Nah, jadi subjek dan objeknya itu berorientasi pada manusianya. Nah, itu yang paling penting. Makanya pembangunan itu secara filosofis harus berasaskan keadilan, kesejahteraan, demokratis, dan juga tentunya ada partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Percuma dong kalau misalnya kita buat lampu taman gitu ya, tiba-tiba karena masyarakatnya belum punya kesadaran ya artinya apa? Artinya ya bisa dijual segala macam. Artinya pembangunan itu hanya sia-sia dan hanya menghabiskan anggaran yang kira-kira itu betul nggak diperuntukkan oleh masyarakat. Nah itu dia kira-kira berkaitan pembangunan. Nah kalau memang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan di Sumatera Utara, saya kira cukup banyak. Karena ini temanya mungkin tidak secara spesifik kita membahas tentang satu isu atau topik tertentu, mungkin teman-teman nanti bisa berdiskusi tentang topik-topik apa yang menarik untuk bisa didiskusikan sama-sama. Tetapi beberapa hari ini menurut saya ada hal yang perlu kita headlines, perlu dipikirkan Pak Sutarto. Kemarin itu kalau nggak salah Gubernur Sumut diundang di DPR ya, berkaitan dengan salah satu topik yang dibahas itu berkaitan dengan misalnya di Nias Pak. Nah, di Nias ya itu sepertinya akan ada alokasi anggaran cukup besar di Nias karena di Nias itu ada 4 kabupaten kota di situ dan kalau teman-teman pernah ke Nias itu teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana ketimpangan pembangunan yang ada di Pulau Nias dengan tempat-tempat yang lain. Bahkan kemarin saya pernah karena kebetulan Mas saya pernah jadi timsel di Bawaslu di Nias jadi kemarin jalan-jalan gitu ya. Ternyata di dalam terminologi Kementerian Sosial itu ada namanya kemiskinan ekstrim. Dan saya juga baru tahu itu. Nah, kemiskinan ekstrim itu adalah di bawah kemiskinan lagi, di bawah garis kemiskinan. Nah, itu yang terjadi di Nias. Jadi sangat timpang soal pendidikannya, kemudian kesejahteraan masyarakatnya, karena di sana itu tidak ada perusahaan ya. Kabarnya di Nias itu tidak ada perusahaan. Jadi mau nggak mau mereka harus bermigrasi ke kota gitu. Nah, jadi sangat timpang. Jadi berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal ya, di tahun 2020 sampai 2024 itu Gubernur Sumatera Utara menawarkan bahwa sepertinya ada perlu dukungan yang kuat dari pusat bagaimana Nias ini bisa mengejar ketertinggalan bahkan mungkin menjadi kabupaten kota yang melepaslah statusnya sebagai daerah tertinggal. Itu mungkin yang beberapa hari ini saya headline bahwa termasuklah topik-topik yang berkaitan dengan pembangunan. Nah itu mungkin salah satu problem yang dimunculkan lah oleh saya berkaitan dengan Sumatera Utara termasuk di Nias. Karena di situ kompleks ya, ada pendidikannya, ada masalah kesehatannya, akses lapangan kerja yang terbatas dan lain sebagainya. Mungkin kalau dibandingkan Medan dengan yang lain, wah itu sangat timpang sekali ya. Kesenjangannya akan jadi persoalan. Nah makanya di beberapa kota yang mungkin kesenjangan yang timpang, nah itu biasanya masalah-masalah akan bermunculan, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi peran dari generasi muda? Saya akan melompat ke kira-kira perannya apa yang bisa saya pantik untuk teman-teman. Nah, saya menarik kemarin tuh saya lihat di TikTok karena saya kayaknya generasi Z juga ini ya kan. Jadi saya lihat TikTok ada semacam apa namanya Pak, ada narasi yang disampaikan oleh lulusan UGM terbaik. Kalau nggak salah di tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Dia mengatakan begini, dia menyadari bahwa misalnya generasi Z ini kan memang generasi yang lahir yang sudah beradaptasi dengan teknologi, dengan media sosial terutama. Nah, jadi ini beda dengan generasi kita, generasi saya atau enggak ya? Mungkin kalau generasi di atas saya itu bukan generasi Z Pak atau generasi milenial, tapi generasi kolonial kan. Kami masih milenial Pak. Milenial. Kami milenial. Jadi warisan kolonial itu. Nah, jadi dia bilang gini.
apa sih yang diperbuat? Kami menyadari generasi Z ini diejek-ejek, dianggap generasi yang kerjanya rebahan, tiduran gitu ya, main media sosial satu hari berapa. Nah, tapi ada yang kami perbuat untuk Indonesia dan itu menggemparkan Indonesia. Ada dua, kata dia. Yang pertama adalah karena generasi Z ini suka kulineran. Nah, jadi setiap makan dia posting, kemudian dia kasih location-nya di mana gitu. Nah, ternyata semakin banyak generasi yang memposting segala macam, ternyata itu berdampak sekali secara ekonomi. Yaitu UMKM itu jadi meningkat, Pak, gitu. Jadi yang awalnya mungkin kita nggak tahu ternyata ada bakso di belakang sana. Ternyata begitu diposting, kemudian itu ramai-ramai menjadi hot topic gitu ya, jadi FYP gitu kata anak muda. Itu orang berbondong-bondong ke sana. Apalagi anak-anak sekarang ini kan FOMO ya kebanyakan ya. Yes. Nah, jadi itu meningkatkan perekonomian. Nah, kita tahu dalam konteks sosiologis bahwa justru yang menopang perekonomian Indonesia itu bukan dari pebisnis-pebisnis kelas atas, tetapi dari UMKM ini. Makanya kita selamat dari krisis moneter 98 itu karena UMKM ini yang masih terus. Waktu COVID kemarin, bagaimana misalnya pabrik-pabrik di PHK dan segala macam, tapi Gojek kan jalan terus ya untuk nerima orderan segala macam. Nah, itu menurut si yang wisudawan terbaik itu salah satu kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua apa? Yaitu kasus Sambo katanya. Jadi kasus Sambo itu dikawal oleh netizen generasi muda sampai pada akhirnya dijebloskan ke penjara. Nah, jadi kalau sekarang ada hal-hal yang mungkin bisa berkaitan dengan kasus hukum, Sambo, pelecehan seksual dan segala macam, nah itu dipantau terus oleh netizen yang bisa dilihat itu adalah generasi muda. Nah, itu mungkin perbincangan dari media sosial yang saya tangkap, kira-kira apa yang menjadi peran serta. Nah, kira-kira yang dari nasional itu kita mau buktikan bahwa sebenarnya bisa juga sih di Sumatera Utara kita replikasi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan sama-sama. Mungkin itu sebagai pemantik, Mbak, saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat dua narasumber. Menarik ya dari Mas Tarto dan Bang Roland terkait dari dua sisi yang berbeda melihat bagaimana peran generasi muda cerdas dalam pembangunan di Sumatera Utara. Di belakangan hari ini memang kita melihat banyak kali semacam justifikasi di media sosial itu yang menggiring lahirnya kesimpulan-kesimpulan di hadapan masyarakat ya. Baik itu fenomena sosial, kadang-kadang kasus-kasus di jalan tol juga akhirnya putusnya di media sosial gitu. Banyak sekali di generasi Z itu. Baik, mungkin ada yang ingin berdialog langsung? Sebentar Pak, kita tahan dulu. Oke, ya. Oke, ini saya balik dulu ke studio bentar ya Pak ya. Boleh. Buat teman-teman mungkin bisa disiapkan pertanyaannya untuk kedua narasumber kita. Nanti kita akan kembali lagi. Kita break dulu selama 3 menit ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap aja stay tune terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan juga live TikTok di radiokardopa.kdg. Kita akan kembali lagi di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas setelah yang berikut ini. Stay tuned. Ya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. Oke, baik, kita kembali lagi. Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Tentunya hasil kerjasama Radio Kardopa dan Humas DPRD Sumatera Utara. Dan ini acara juga langsung dari Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Boleh kasih tepuk tangan lagi biar makin semangat? Dan masih bersama kedua narasumber kita yang paling kompeten tentunya sudah memberikan materinya tadi ya. Ada Bapak Dr. Sutarto MSI, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Dan juga ada Bapak Roland Muari SOS MSI dari Akademisi FIS UINSU ya. Nah, acara kita serahkan kembali ke moderator kita, Bapak Indira. Baik, terima kasih. Mau dipanggil Mas juga enggak? Panggil abang aja. Panggil abang. Saya lupa tadi seharusnya Mas Sutarto gitu. Mas Sutarto. Oke, Baik. lanjut. Kita lanjut ya. Terima kasih Mbak Desi. Kita masih bersama Mas Sutarto dan Bang Roland. Silakan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini, peran generasi muda cerdas dalam pembangunan di Sumatera Utara.
Misalkan ada jalan-jalan plan yang di kampung sana yang belum diaspal, itu tanyalah sama Pak Tarto. Itu pembangunan tadi. Iya, iya. Kata Bang Roland, Betul. Ya, selain benar. selain membangun secara mental, fisik juga harus dipikirkan juga gitu. Silakan dari siapa dulu? Ya, siapa dulu? Siapa namanya? Sebutkan nama, program studi dan alamat asli dari mana supaya bisa dipahami oleh Mas Tarto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elsa Ardila. Saya dari Ilmu Komunikasi dan berasal dari Medan Helvetia, Pak. Wow. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya bukan mengenai pembangunan di Sumatera Utara mengenai infrastruktur, tetapi lebih ke pembangunan generasi cerdas atau Gen Z di zaman sekarang, Pak. Kami sebagai future leader atau pemimpin di masa depan sangat membutuhkan yang namanya meaningful participation. Nah, kalau tadi Bapak bilang kriteria generasi cerdas ada kognitif atau intelijen, toleran dan kemanusiaan, dan transidental. Kami sebagai Gen Z ini sangat pintar sekali, Pak. Pintar banget bahkan. Mungkin di ruangan ini adalah diisi oleh generasi yang pintar dan cerdas, tetapi kurangnya transidental, Pak. Yaitu iman dan attitude. Spiritual ya. Iya, benar sekali, Pak. Karena kami kan harus memberikan partisipasi penuh sebagai anak muda nih, Pak. Tetapi di dalam 3 aspek tersebut kami sangat kurang di bagian transidental. Karena pada nyatanya di lapangan kami seringkali yang namanya itu terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk yang lagi tren di zaman sekarang. Bahkan kami memandang disabilitas terkadang seperti memandang sebelah mata, Pak. Dan itu saya rasa sangat menghambat pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Karena menurut saya mental merupakan hal yang penting dan aspek yang nomor 1 untuk keberlangsungan berikutnya. Jadi menurut Bapak bagaimana caranya agar Gen Z atau anak muda sekarang cerdas juga secara transidental, iman serta attitude mereka. Baik, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Elsa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Silakan. Ya, ada yang pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tursiti Atat Waidinastika dari Prodi Manggilnya siapa? Dina, Pak. Dina itu dia. Saya dari Dina. Prodi Sosiologi Agama Stambuk 22, Pak. Sebelum saya masuk ke pertanyaannya, kebetulan qadarullah kemarin hari Sabtu saya ngalamin kecelakaan sama beberapa teman saya. Oke. Nah, itu menuju perjalanan ke acara organisasi. Oke. Nah, Pak, Di mana itu? di Jalan Merak Jingga, Pak. Oh. Di simpang itu. Nah, kami itu ditabrak sama mahasiswa UMSU dalam keadaan dia mabuk. Nah, jadi waktu penanganan kasus kami itu ada abang kami dari organisasi itu ngelaporin kejadian itu ke kantor polisi, Pak. Nah, itu cerita dari abang kami itu bahwasannya pelayanan dari kantor polisi itu sangat-sangat tidak responsif, lambat, nggak gercep. Padahal ini kan kasusnya kecelakaan, Pak. Dan itu korbannya tuh ada 4 orang, termasuk saya. Terus penanganan di rumah sakitnya itu juga lambat, Pak. Kayak mana ya? Kami tahu bahwasannya itu rumah sakit swasta. Tapi ini kan butuh deposit juga di awal kan, Pak. Tapi ini kan dalam kasus kecelakaan, Pak. Orang kecelakaan pasti butuh penanganan yang cepat kan, Pak. Jadi pertanyaan saya gini, gimana kita sebagai generasi muda memberikan perannya atau kontribusinya untuk pembangunan di Sumatera sendiri lah, Pak, Sumut sendiri, tapi aparat dari kepolisian maupun rumah sakit atau aparat pemerintahnya itu tidak mendukung peran kami, kontribusi kami, malah dari mereka sendiri yang menghambat perubahan dan pembangunan tersebut, Pak. Apakah harus kami demo dulu sebagai mahasiswa atau memviralkan kejadian itu supaya terjadinya perubahan atau pembangunan? Ya ini udah Gitu, Pak. udah nyampe aspirasinya ke Pak Ya, Wakil Ketua ya. coba Bapak sendiri sebagai Wakil Ya. Ketua DPRD. Fungsi legislasi ya. Iya, seharusnya ada perubahan dalam penanganan kasus kayak gitu, Pak. Masa harus hilang dulu nyawa seseorang baru adanya perubahan? Kan nggak lucu, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu lagi terakhir yang ya silakan
sebutkan nama dan Assalamualaikum program studinya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalfa Lia Putri, panggilannya Zalfa. Iya, Pak. Zalfa. Asal dari Medan Marelan. Oke, untuk pertanyaan saya, Prodinya apa? Prodi Sosiologi Agama. Stambuk 2000. Oh, enggak. Prodinya ya, supaya Nomor WhatsApp-nya juga nggak usah. ya. Baik. Jadi pertanyaan saya gini. Oke, tema kita hari ini membangun generasi cerdas dalam pembangunan Sumatera Utara. Ya, keren menurut saya. Karena memang saat ini generasi muda didominasi oleh Gen Z atau Gen Alpha. Ya, jadi saya ingin bertanya, masih banyak kasus dan juga banyak yang minim keterlibatan aparat kepada kasus geng motor, Pak. Nah, saya sebagai pengguna jalan yang kadang pulang agak malam, keterlibatan saya sama jalanan itu juga cukup rawan, Pak. Karena geng motor ini didominasi oleh anak-anak SMP dan SMA, masih sekolah lagi pula, Pak. Nah, ya. Lalu Banyaknya gini, ketemu di mana geng motor? apa, Pak? Ketemunya di mana banyak geng motor? Ring Road. Oh, di Ring Ring Road, kalau enggak di Helvetia arah mau ke Marelan. Oke. Nah, yang membuat khawatir gini, Pak. Mereka itu masih sekolah. Bagaimana membangun generasi cerdas jika mereka sendiri saja masih minim lah untuk apa ya? Iya, bukan pengetahuan sih. Minim edukasi terhadap apa yang mereka buat gitu, Pak. Nah, lalu ini siapa yang kita salahkan? Apakah keluarganya yang kurang mendidik atau aparat keamanan yang kurang tegas terhadap geng motor ini? Karena tiap tahun ada saja geng motor berkeliaran. Nanti sudah diviralkan oleh Gen Z, selesai, lalu ada lagi. Nah, itu gimana, Pak? Saya juga pengen ini loh, Pak, keamanan saya dalam berkendaraan karena kan dari sini ke Marelan juga lumayan jauh gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Zalfa. Mungkin bisa ditangkap langsung, Mas, dari Elsa, Dina, dan Zalfa yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan, Mas Tarto. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Elsa ya, Elsa, kemudian ada Zalfa, ada Dina. Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa yang hadir di sini pasti generasi cerdas ya, jadi cerdas karena salah satu namanya mahasiswa pasti sudah cerdas. Tinggal kita bagaimana mengasah kecerdasan itu untuk hal-hal yang lebih konstruktif, positif dan konstruktif. Nah, tadi Elsa ya dari LP tadi menyampaikan beberapa hal kasus-kasus ya, tapi rata-rata ini semua kasus ya. Nah, saya harus sampaikan begini adik. Secara ini nanti Bung Roland nambahkan karena beliau sosiologi. Sekarang ini kan memang terjadi satu dalam bahasa gaulnya itu dekadensi moral satu. Yang kedua, sensitivitas sosial kita juga semakin melemah. Nah, sementara individualitas kita semakin tinggi. Ini kan dunia sosiologi pasti membahas ini. Bagaimana, kenapa terjadi? Ya. Nah, dari sekalian perkembangan di awal saya sampaikan perkembangan dunia teknologi kan tidak bisa kita nafikan. Nah, akhirnya orang cenderung mempersonalkan diri ya. Sekarang ini tadi Bung Roland sampaikan di medsos dan semuanya. Individualitas tadi tinggi sehingga kurang sensitivitas sosial. Ketika kita keluar dari kampus ada persoalan di pinggir jalan pun kita kadang-kadang tidak mau tahu itu. Nah, kenapa? Karena ada juga hal-hal yang dikhawatirkan kita ketika ini juga nanti kaitannya dengan Jalfa ya.
Nah, ada kejadian di satu daerah. Kita membantu juga kadang-kadang juga dihadapkan dengan pemikiran yang anomali. Satu sisi kita ingin bantu, pada saat yang sama ketika kita sampai nanti ke dalam pengaduan dan sebagainya, kita dihadapkan dengan problem-problem lagi. Nah, itu fakta-fakta yang harus kita hadapi ya, fakta sosial yang kita hadapi. Kecelakaan tadi misalnya. Kecelakaan juga terjadi di satu tempat. Kita lewatin itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita, humanisme kita, sensitivitas sosial kita kan juga semakin lemah. Kenapa juga faktor itu? Karena memang ada faktor-faktor yang memang mendasari. Anak sekarang kan tidak mau dihadapkan dengan masalah-masalah orang lain. Betul ya? Tidak mau dia masalah orang lain. Ada kecelakaan, udah biar aja ada yang ngurus. Nah, betul ya? Itu kondisi objektif yang kita hadapi. Nah, kenapa terjadi kan itu? Nah, saya di mana-mana selalu ingatkan bahwa setiap bertemu diskusi, memang kan kita untuk melakukan perubahan kan tidak bisa cukup membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Karena butuh satu proses, butuh satu tahapan. Tapi yang paling utama sebenarnya terjadi hal yang disampaikan Adiri tadi, yang bertanggung jawab pertama kan biasanya adalah keluarga, yang kedua institusi pendidikan, dan yang terakhir nanti adalah persoalan lingkungan sosial di mana kita bergaul. Jadi dua institusi ini. Ketika keluarga dihadapkan dengan persoalan, maka juga bukan tidak mungkin. Tapi banyak juga keluarga dihadapkan persoalan kan anak-anaknya juga bagus. Kan itu. Ya. Nah, kemudian yang kita persalahkan lagi nanti persalahkan pertanggungjawaban berikutnya adalah institusi. Institusi ini kan macam-macam. Institusi pendidikan, institusi kelembagaan dalam arti keagamaan. Ya. Nanti akan ada ya sama yang di depan ini sebenarnya juga harus bertanggung jawab karena kita berada pada level institusi pendidikan yang tugas dan fungsinya bagaimana menjadikan orang punya attitude yang baik, orang punya kualitas. Tadi 3 hal itu, aspek itu. Walaupun 3 aspek itu sebenarnya tidak gampang juga mencapainya. Tapi sebagai standar untuk kualitas kan itu harus kita capai, berapa persen pun itu. Nah, kemudian satu sisi lain, saya harus sampaikan, sekarang ini kan ada trustee yang cukup menurun, kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang menurun. Pertama, lembaga DPR juga termasuk yang punya tingkat kepercayaannya juga rendah. Sekarang yang rendah itu kan institusi kita kepercayaan kepuasan itu kan yang merendah ada DPR, situ ada kepolisian, ada birokrasi. Ini kan persoalan trustee kita. Ya, kan mengalami penurunan sekarang. Kenapa? Karena tadi itu. Ya mungkin lemahnya ketauladanan, ya, lemahnya tokoh-tokoh yang tampil untuk menjadi contoh yang baik. Nah, itu juga tantangan kita bersama. Apakah satu sisi kita salahkan juga tidak bisa. Karena kehidupan ini kan sebuah proses. Ada tali temali sebuah sistem kan itu. Nah, sehingga yang perlu didorong ke depan adalah sistem pendidikan kita. Ya, karena produk dari generasi muda itu kan di samping ketika di keluarga kita dihadapkan dengan aturan keluarga. Ketika kita keluar, kita dihadapkan dengan aturan pendidikan. Maka yang paling besar pengaruhnya itu kan biasanya di institusi pendidikan. Maka kita disekolahkan dari PAUD, ya, dari kecil sampai ke besar, kan konteksnya itu. Berarti kelembagaan kita, apakah kurikulum harus kita lakukan evaluasi juga, ya, karena iya kalau tadi dibilang attitude kurang dan sebagainya, ya tadi karena tadi kita individualisme kita tinggi kan, sensitivitas sosial kita semakin lemah. Nah, tadi Pak Roland menyampaikan generasi sekarang kan cenderung mengungkapkan di medsos. Adik-adik coba nanti dibuka di Google. Itu pengguna WA di Indonesia itu tertinggi. Itu 92% dari generasi muda kita menggunakan WhatsApp dalam konteks komunikasi dan sebagainya. Kemudian IG ada 85%, FB itu ada 83%, TikTok ada 77%, orang menggunakan media sosial itu seperti itu, dan seterusnya. Artinya itu akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan pola pikir, attitude, dan bagaimana kita berperan. Nah, saya kira ini hal-hal yang harus kita tanggung jawab kita bersama. Bagaimana langkah-langkah berikutnya dalam meningkatkan pelayanan? Ya memang ini kalau tadi saya sampaikan, kalau kita menjadi keluhan kan
selalu pelayanan ya. Kalau warga itu kan sebenarnya pelayanan yang paling minimal itu kan bagaimana ngurus KTP cepat, ya, ngurus KK cepat, ngurus SIM cepat. Ya betul ini Pak Arwan kan. Ini kan kebutuhan real. Kemudian persoalan kesehatan bisa cepat. Nah, adik-adik tadi masalah geng motor dan sebagainya. Nah, selalu setiap saya turun ke bawah sebagai DPRD Sumatera Utara, 3 hal yang memang kita hadapi sekarang ini yang menjadi keresahan warga masyarakat. Di samping masalah-masalah, tapi yang paling 3 ini menjadi persoalan yang meresahkan. Yang pertama persoalan narkoba. Ya, Sumatera Utara itu levelnya nasional nomor 1. Ya, Pak Gubernur kemarin sampaikan itu, ya, dan kita udah punya komitmen, ya. Pak Panglima, Kapolda kemarin sudah punya komitmen bagaimana memberantas narkoba ini dan menurunkan paling tidak nomor 1 ke berikutnya masalah narkoba. Kalau dulu itu narkoba menjadi konsumsi orang menengah ke atas, sekarang sampai ke desa. Itu satu. Yang kedua itu menyangkut tadi geng motor. Geng motor juga sudah banyak menimbulkan keresahan karena sampai ada yang meninggal. Banyak. Saya setiap turun pasti mengingatkan itu. Memang kuncinya nanti di rumah, di keluarga. Tapi terus terang itu ada anak SMP, SMA. Nanti kok di TikTok lihat itu. Itu keresahan yang kedua. Yang terakhir yang ini menimbulkan keresahan juga, yaitu maraknya judi online. Nah, saya yakin yang hadir di depan ini mudah-mudahan nggak ada ya. Uin nggak ada lah yang Pak Indra ya. Mbak Desi ya mudah-mudahan nggak ada lah. Nah, yang ada yang main. Itu membahayakan bagi ekonomi keluarga dan membahayakan juga keluarga. Nggak usah bermain. 3 hal itu yang selalu menjadi persoalan. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang, ya bahkan beberapa anak-anak muda, ini Pak Ronald, pulang dari Kamboja. Saya buka, ini kan bukan berita baru di media. Yaitu baru pulang dari Kamboja. Dia cerita semua. Ya. Percayalah, Anda tidak akan pernah menang lah itu. Karena yang kita hadapi itu adalah aplikasi. Satu, ya itu udah. Dia cerita semua. Dia bisa pulang, alhamdulillah dia distabat. Ya, yang kedua saya ketemu juga sebagai DPRD Sumut ketika kemarin yang dari Myanmar. Indonesia ada 500 sekian orang yang di Myanmar kerja scam itu. Ya, 124 itu dari Sumatera Utara. Kemarin dinepkan di Mes Pemprov dan Pemprov sudah memulangkan itu dari Jakarta ke Sumatera Utara sebelum Lebaran kemarin. Saya ketemu langsung orangnya. Ya, mereka itu ya Pak Roland hanya persoalan ini. Iming-iming gaji 15 juta. Akhirnya dia berangkat. Nah, berangkat sampai sana, ya udah tersandera semua. Mau pulang nggak bisa, kerja nggak sesuai dengan harapan, akhirnya persoalan. Nah, sekarang juga udah kembali. Kenapa saya sampaikan ini di dalam forum yang sangat strategis ini, ada mahasiswa dan ada pendengar, hindari itu. Hindari yang tadi. Ya, ini sangat meresahkan sekali. Jadi faktanya sudah di media sudah banyak. Ya, saya yakin adik-adik mahasiswa tetap tekuni. Nah, kemudian terakhir, apakah perlu demo baru diadakan perubahan? Nah, adik-adik sekarang gini, menyampaikan aspirasi ini kan bisa berbagai jaringan. Yang paling utama kan tentu harus yang perlu dibuka kan buka ruang dialog. Kita harus ada diskusi, ada dialog, ada perdebatan. Itu kan hal yang biasa. Nah, ketika sesuai harapan mungkin nggak sesuai harapan lagi, saya yakin juga akan bagaimana kita dialog, kemudian debat, kemudian kompromi itu kan titik temunya pasti ada. Maka butuh kita ruang dialog yang harus kita lakukan. Apakah perlu demo menyampaikan aspirasi? Sepanjang itu sesuai dengan koridor-koridor yang disepakati adalah peraturan, itu kan menjadi hak dari setiap mahasiswa atau setiap hak dari setiap warga negara. Yang paling utama sesuai dengan peraturan. Yang kedua, dia tidak provokatif, tidak anarkis dan sebagainya. Itu kan menjadi bagian dari kita menyampaikan aspirasi. Ya, tinggal gimana kita dialog-dialog yang lebih positif dalam rangka pembangunan. Nah, saya kira ini. Kemudian tadi menyangkutnya Bang Roland tadi menyangkut NIAS. Ya, betul tadi Bang Roland. Ya, bahwa memang ada perhatian khusus kemarin ketika di pidato akan ada perhatian, ada beberapa infrastruktur yang harus dibenahi di Kepulauan Nias karena memang ketimpangan pembangunan di Nias itu cukup tinggi. Ada pertama Kepulauan Nias, yang kedua di daerah Tabaksel. Ini saya kira juga menjadi perhatian
Kemudian ada Pak dan Dairi dan sebagainya. Itu juga menjadi perhatian yang besar terkait pembangunan infrastruktur, kemudian kesehatan dan pendidikan. Ini saya kira menjadi concern kita semua dari pemerintah provinsi bersama-sama dengan DPRD Sumut. Saya kira itu saya kembalikan ke Bang Indra. Baik, terima kasih ke Mas Tarto. Mungkin bisa di respon oleh Bang Roland, silakan. Terima kasih Pak Indira. Mungkin tadi berkaitan dengan Dina tadi ya, merespon tersebut. Memang kemarin itu kan beberapa hari lalu sempat viral juga di media sosial tentang mungkin laporan-laporan masyarakat kepada pihak yang punya otoritas lah untuk melaksanakan itu, misalnya ke kepolisian ya. Kemudian muncul hashtag no viral no justice ya, itu kan sempat ini ya. Nah, menurut saya sih sekarang pemerintah itu lebih responsif ya mengenai tentang apa yang terjadi di media sosial. Makanya kalau dulu saya berpikirnya mungkin zaman saya mahasiswa dulu hampir setiap hari DPRD itu selalu didatangi orang untuk berdemonstrasi ya. Dulu gitu ya. Nah, sekarang justru dengan kehadiran media sosial orang menumpahkan kritik itu ke ruang Medsos. digital gitu. Nah, jadi ya mungkin satu sisi agak beruntung juga nih DPRD Sumut ya. Nah, sudah mulai di situ. Jadi sekarang tinggal melihat apa nih sebenarnya yang diperbincangkan di media sosial. Apa sih yang sedang diributkan oleh orang-orang di media sosial. Dan itu biasanya kalau di pemerintahan itu sudah ada akun ofisialnya, bahkan mungkin akun pribadinya, dan itu juga harus direspon dengan baik. Nah, jadi sekarang mau tidak mau kita di era globalisasi ini menjadi masyarakat digital, masyarakat tanpa batas. Semua di media sosial itu sebenarnya semakin liar, semakin tanpa batas. Nah, apalagi tadi kalau disinggung oleh Pak Mas Sutarto tadi bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu jumlahnya cukup banyak ya. Karena apa? Karena satu orang itu bisa 2 WhatsApp-nya, Pak. Kemudian 3 ya, belum lagi akun bisnisnya gitu ya. Belum lagi misalnya akun Instagramnya, yang satu akun official, yang satu second account-nya gitu ya. Itu Second untuk account. ini ya. Untuk mantau-mantau. Ya, untuk mantau ya, untuk scroll dan segala macam. Nah, jadi wajar kalau pengguna media sosial di Indonesia itu gila-gilaan, dan itu jadi market yang besar untuk bagi orang luar. Nah, jadi problem-problem yang tadi disampaikan tadi itu menjadi perhatian bersama. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan Jalva juga tentang geng motor, dan ini mungkin karena Jalva orang Marelan mungkin ya. Ya, jadi ini juga jadi pikiran saya juga. Kenapa kok misalnya kalau geng motor itu sebenarnya banyak tiap hari Jumat itu. Tapi Kalau Jumat Roland tidak hanya di Marelan aja. Ini di Serdang semua juga banyak. Benar. Ya banyak. sudah mulai ya Pak. Ya? Wah, bukan mulai lagi. Makin. Iya. Nah, jadi kenapa misalnya geng motor atau misalnya pelaku begal lah yang itu udah langsung ke aksi kriminal ya. Itu kan dia sebenarnya kalau dari kacamata sosiologi kan dia tidak ujuk-ujuk dia jadi geng motor. Pasti ada faktor-faktor lain yang memang mempengaruhi seseorang itu mau berperilaku sebagai seorang geng motor dan juga begal gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita identifikasikan sebenarnya ini kan bisa di mapping dia gitu, di mapping sosial. Saya yakin misalnya institusi pemerintah gitu ya, aktor-aktor negara itu punya mapping gitu sebenarnya. Kenapa kok bisa terjadi pelaku begal, mungkin akan diidentifikasikan nih sekolahnya rata-rata sekolah mana, kemudian juga asal daerah, asal kecamatan di mana, itu misalnya bisa diidentifikasikan. Nah, jadi menurut saya itu sebenarnya perlu diputus mata rantainya. Karena ini sebenarnya sama seperti mahasiswa saya dulu pernah ada penelitian Pak, skripsi memang di kawasan Medan Utara lah, kita nggak sebut di wilayah persisnya. Nah, kemudian 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu kan hampir setiap hari di bulan Ramadan itu terjadi tawuran. Jadi setiap habis subuh itu kan namanya asmara subuh, itu setiap hari tawuran Pak, setiap hari tawuran. Nah, jadi masalah riset tentang itu Pak. Nah, jadi saya terkejutnya saya ketika masalah itu bilang hasil risetnya ketika wawancarain, ternyata kenapa mereka kerap melakukan tawuran, salah satunya itu karena memang sudah ada warisan turun-temurun yang disampaikan oleh orang tuanya, kakeknya, kita tuh nggak sejalan dengan desa sana atau lingkungan yang sana. Dia itu diteruskan, diceritakan ke anaknya, anaknya ceritakan segala macam. Jadi kebencian itu terhadap yang lain, itu diwariskan secara terus-temurus. Bahkan katanya itu kalau misalnya nggak ikut tawuran, badannya pegal-pegal tuh, nggak enak. Jadi adrenalinnya itu nggak muncul gitu ya Pak. Nah, jadi gitu. Padahal hal-hal itu persoalan sepele. Misalnya persoalan mungkin ada pacarnya dari kampung sebelah itu statusnya di like oleh pacar cowok lain. Hal-hal sepele nanti geber
sepeda motor dan segala itu memunculkan sampai tawuran yang bisa aja memakan korban segala macam. Nah, kemudian juga mungkin dari faktor pendidikan, mungkin akses layanan pendidikan yang terbatas, mungkin yang sangat beda dengan mungkin di wilayah-wilayah inti kota Medan segala macam. Jadi itu faktor tunggal, ada yang mempengaruhi tersebut. Mungkin itu sekedar bisa berdiskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Roland. Kita kasih aplaus buat dua narasumber kita yang luar biasa. Sebenarnya kita maunya terus ya, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, teman-teman mahasiswa juga mungkin ada kegiatan lain. Terima kasih Mbak Desi. Atau mungkin ada yang pengen disampaikan sebagai closing statement kita dari Pak Tarto? Silakan Bang. Oh ya, makasih. Jangan lama-lama ya Pak. Mbak Desi, Mbak Andrea. Ya, bagi saya yang paling utama adik-adik para mahasiswa dan juga para pendengar Kardopa, mari kita terus meningkatkan kualitas kita, meningkatkan peran-peran positif kita dalam rangka pembangunan di Sumatera Utara, sehingga ke depan insya Allah Sumatera Utara bisa harus lebih baik. Amin. Ya, saya kira itu, dan tetap semangat para mahasiswa untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Oke. Saya kira itu Mbak Desi, Terima dan saya kasih, kembalikan. Bapak. ke Baik, Mbak terima Ila. kasih. Bang Tarto, sebagai simpulan sedikit aja. Ada tadi beberapa dua tema yang kita angkat, bahwa akhirnya karena kita bersama generasi Z kali ini Mbak Desi, simpulannya adalah jarimu menentukanmu. Ya. Ini kayaknya ini Benar. berperannya di media sosial ini Bang Tarto ya, Bang Roland ya. Kalau Baik. mungkin dulu ada istilah mulutmu harimaumu, Ya, sekarang jari-jarimu. jarimu menentukanmu. Kira-kira gitu. Jadi Mau kemana arahnya ya, gitu dari ya? case-case tadi Mbak Desi ada beberapa yang sudah masuk tadi pertanyaannya soal keamanan, kesehatan dan lain-lain, kesejahteraan sosial, itu semuanya dilihat mappingnya dari media sosial. Mungkin itu Mbak Desi, saya sebagai moderator saya kembalikan pada Mbak Terima Desi. kasih. Terima kasih Pak Indira waktunya. Terima kasih buat Pak Sutarto juga, Pak Roland juga waktunya sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya tanya dulu ke teman-teman, puas dengan materi kita hari ini? Yang kencang puas nggak? Ini berhubung waktu yang tidak memungkinkan, Bapaknya juga harus mau ada kegiatan lagi. Ya mau tidak mau kita harus mengakhiri acara kita ya. Kalau kurang puas, besok-besok kita datang lagi. Boleh tak boleh? Boleh nggak kita datang lagi? Jadi ke arah ini. Balik. Baik, terima kasih buat apa sayang? Diskusi di luar ini kalau ada waktu boleh nanti ya. Cuman ini acara live-nya kita harus akhiri dulu. Terima kasih buat para narasumber yang sudah hadir. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih buat pendengar Kardopa juga yang sudah stay tune di 99,4 FM atau juga di live Facebook kita, live TikTok kita, dan juga live streaming kita. Acara Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas tentunya hasil kerjasama antara Humas DPRD, Radio Kardopa 99,4 FM, Humas DPRD Sumatera Utara, dan juga tentunya Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi. Kita harus akhiri kebersamaan kita. Sampai ketemu di akhir kesempatan. Akhir waktu lagi lah. Kok saya bingung jadinya. Sampai ketemu lagi nanti teman-teman. Terima kasih Bapak. Yang jelas kita akhiri kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, The best music and information. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat.
disiarkan langsung dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kampus Tuntungan. Inilah Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas dengan narasumber Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Dr. Sutarto MSI, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Bapak Roland Muari Esos MSI, dengan moderator Bapak Dr. Indira Fatra Deni MA.